Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillahi tabaraka wa ta'ala wa musalliyan ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'd. Sahabat-sahabat Mbah Sunan Channel tercinta yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, diparingi panjang umur, sehat, murah rezekinya tur, barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam kesempatan kali ini Mbah akan menyampaikan beberapa amalia yang ini nanti sebaiknya sama-sama kita amalkan besok ya saat ada peristiwa gerhana bulan total. Ini adalah perintah dari baginda Nabi, ini adalah sunnah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baginda Nabi pernah bersabda, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Jadi matahari dan bulan ini adalah dua ya tanda atau kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, min ayatillah, di antara sekian banyak tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. La yankhasifani li mauti ahadin, tidak ada sangkut pautnya atau kaitannya dengan kematian seseorang, wala lihayatihi, dan tidak ada kaitannya juga dengan kelahiran atau kehidupan seseorang. Fa idza ra'aitum dzalik, ketika kalian melihat itu, fada'ullah, maka berdoalah kepada Allah, wa kabbiru, dan bertakbirlah, wa sallu, dan sholatlah, wa tasaddaku, dan bersedekahlah. Nah, inilah perintah dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa yang sebaiknya kita lakukan esok hari saat ada peristiwa atau fenomena gerhana bulan total? Maka yang harus kita lakukan yang pertama adalah memperbanyak membaca tasbih. Ya, bunyinya subhanallah. Kemudian tahmid atau hamdalah, alhamdulillah. Kemudian tahlil yang bunyinya la ilaha illallah. Kemudian takbir, Allahu akbar. Lalu beristighfar, astaghfirullah. Nah, nanti ini digabung menjadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar astaghfirullah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar astaghfirullah. Seperti itu dibaca secara terus-menerus sampai berapa kali ya tidak perlu kita hitung ya, sebanyak-banyaknya kita baca terus-menerus mulai dari peristiwa atau fase umrah sampai gerhana itu berakhir gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, jangan lupa tunaikan sholat sunnah gerhana ya. Jadi nanti niatnya usolli sunnatal khusufil qamari rok'ataini lillahi ta'ala. Kalau menjadi makmum ya makmuman lillahi ta'ala, dan sebaiknya ya dikerjakan secara berjamaah ya, datanglah ke surau-surau atau masjid terdekat. Nah, apakah sholat sunnah gerhana ini tidak boleh dikerjakan secara sendirian, Mbak? Tentu saja boleh-boleh saja ya, tetapi anjurannya ya sebisa mungkin jika tidak ada halangan ya datanglah ke
ke surau-surau terdekat atau ke masjid-masjid terdekat dan tunaikan secara berjamaah. Tetapi ya bagi teman-teman yang mungkin tinggal di daerah terpencil atau terasing gitu ya, yang tidak ada kawan dan lain sebagainya, barangkali yang kerja di luar negeri, menjadi asisten rumah tangga, jangankan sholat sunnah, ya kadang-kadang sholat fardu saja susah, nyolong-nyolong atau nyuri-nyuri gitu ya, maka ya boleh-boleh saja, silakan dikerjakan ya sendirian walaupun tidak berjamaah, insya Allah tetap mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan dicintai Allah, dosa kita akan diampuni, dimudah lancarkan segala urusan kita, pekerjaan-pekerjaan kita, rezeki kita insya Allah dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini nanti kalau dikerjakan secara berjamaah ya disunahkan ada khutbahnya gitu ya. Nah, tata cara menunaikan sholat sunnah gerhana ini ya kita kerjakan sebanyak 2 rakaat, tetapi kita 4 kali baca Fatihah, kemudian 4 kali baca surat pendek, dan 4 kali ruku, 4 kali iktidal ya. Jadi misalkan setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian baca Fatihah, lalu baca surat pendek, kemudian kita ruku Allahu Akbar, kita ruku ya. Setelah ruku kita bangun dari ruku sami Allahu liman hamidah, iktidal. Nah, bangun dari ruku pertama ini kita kembali baca Fatihah lagi, kemudian baca surat pendek lagi, kemudian baru kita ruku Allahu Akbar, ruku Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, kemudian kita iktidal, bangun dari ruku sami Allahu liman hamidah. Nah, setelah kita iktidal atau bangun dari ruku yang kedua inilah kemudian kita sujud gitu ya. Seterusnya sampai selesai rakaat pertama. Nah, di rakaat kedua pun kita lakukan seperti itu. Nah, setelah kita selesai menunaikan sholat sunnah gerhana, kemudian kita disunahkan atau dianjurkan mendengarkan khotib berkhutbah ya. Tentu saja sambil kita memperbanyak membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dan istighfar tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sampai gerhana itu selesai. Dan semua rangkaian amalia kita yang berkaitan dengan fenomena gerhana bulan ini sebaiknya kita tutup dengan doa ya. Doa ini ya diajarkan oleh baginda Nabi, ini ada di surat Al-Hasyr ya ayat 24 yang bunyinya Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Sekali lagi, Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Sekali lagi, Huwallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dan yang terakhir, tentu kita disunnahkan untuk memperbanyak bersedekah ya. Dengan demikian insya Allah kita akan dicintai Allah, dosa kita akan diampuni, kita selalu dimudahkan segala urusan kita, pekerjaan kita, pintu-pintu rezeki insya Allah akan selalu dibuka lebar ya. Segala macam hajat keinginan kita insya Allah selalu dimudah lancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu saja yang bisa Mbak sampaikan ya dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ya kita semua esok hari
ya bisa mengamalkan apa yang sudah Mas sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.